Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, motivasi oleh Allah sehingga kemudian kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang jenis evaluasi program dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa jenis evaluasi program di dalam bimbingan dan konseling selama ini. Mungkin yang kita tahu adalah evaluasi program, terus kemudian evaluasi proses, terus kemudian evaluasi hasil. Namun di sini saya mengutip dari bukunya Prof. Sugio bahwa terdapat 4 jenis evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi perencanaan program BK, yang kedua adalah evaluasi proses program BK, yang ketiga adalah evaluasi hasil program BK, dan yang keempat adalah evaluasi kinerja dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah konsep evaluasi perencanaan. Dalam setiap kegiatan apapun termasuk dalam aktivitas bimbingan dan konseling itu selalu diawali dengan kegiatan perencanaan Jadi memang apapun itu kegiatannya, aktivitasnya memang yang terbaik itu dengan melakukan yang namanya perencanaan. Termasuk dalam bimbingan dan konseling harus diawali dengan yang namanya perencanaan. Nah, evaluasi program ataupun evaluasi perencanaan dalam program bimbingan dan konseling itu sekurang-kurangnya itu harus mencakup, yang pertama itu adalah mengkaji produk hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah kita mengevaluasi perencanaan program-program kita, apakah perencana program-program kita itu sudah disesuai dengan dasar hukum yang berlaku ataukah tidak. Kita harus melihat menganalisis kira-kira kurikulum di dalam bimbingan dan konseling itu seperti apa. Terus kemudian kita juga melihat dan juga menganalisis apakah perencanaan program yang kita buat itu sudah sesuai dalam artian sudah berlaku di dalam kurikulum bimbingan dan konseling ataukah belum. Sehingga di dalam evaluasi perencanaan mengkaji produk hukum ini adalah agar supaya terdapat kesesuaian antara perencanaan program yang kita lakukan dengan kurikulum yang ada di dalam bimbingan dan konseling ataupun kurikulum yang berlaku, sehingga kemudian perencanaannya tidak mengada-ada. Terus yang selanjutnya adalah menyusun visi misi jadi di dalam kita melaksanakan perencanaan program bimbingan dan konseling kita harus menyusun yang namanya visi misi agar supaya jelas bagaimana visi kita ke depan, bagaimana misi kita ke depan Terus kemudian dari visi misi tersebut nanti akan jelas bagaimana tujuan dari program kita terkait dengan layanan bimbingan dan konseling yang kita laksanakan. Apakah memang visi misi yang sudah kita rencanakan itu istilahnya sudah sesuai dengan visi misi bimbingan dan konseling secara umum ataukah belum. Jadi perlu evaluasi perencanaan terkait dengan visi misi. Terus yang selanjutnya bidang pengembangan di sini dalam perencanaan program termasuk bimbingan dan konseling hendaknya memuat bidang pengembangan. Kita tahu bahwa di dalam bimbingan dan konseling itu ada 4 bidang layanan. Yang pertama adalah pribadi, sosial, terus kemudian belajar, dan juga
karir ya. Nah, pengembangan keempat bidang itu ya kemudian diarahkan ya untuk istilahnya apa ya, pencapaian kompetensi yang sesuai dengan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Jadi kita harus di dalam evaluasi perencanaan program BK ini ya, kita harus melihat apakah rencana program kita itu sudah mencakup keempat bidang layanan atau belum. Apakah sudah ada layanan bidang pribadi, apakah sudah ada bidang sosial, apakah sudah ada bidang belajar, ataukah sudah ada bidang karir. Jadi memang perencanaan program kita harus memuat keempat bidang tersebut. Terus kemudian deskripsi kebutuhan ataupun masalah peserta didik ya. Jadi di sini di dalam kita melaksanakan evaluasi perencanaan program ya, selain kita tadi melihat bidang pengembangan, kita juga harus melihat deskripsi kebutuhan ataupun masalah peserta didik. Kalau kemudian kita ingin melihat bagaimana kebutuhan peserta didik ya, mungkin kita bisa menggunakan instrumen-instrumen tertentu, misalnya instrumen inventory tugas perkembangan ataupun kita sebut sebagai ITP, atau juga misalnya kita ingin mengetahui masalah siswa ya, kita bisa menggunakan daftar cek masalah ataupun DCM ataupun menggunakan AUM, alat ungkap masalah. Jadi kita apa ya istilahnya dalam rangka mengevaluasi perencanaan program itu harus melihat bagaimana apakah rencana-rencana program tersebut sudah memuat deskripsi kebutuhan peserta didik yang berdasarkan dari instrumen ITP ataukah DCM ataukah AUM atau instrumen-instrumen yang lain. Terus kemudian yang selanjutnya adalah ada mencakup tujuan ya. Pada aspek ini ya, komponen yang akan diungkap adalah apakah rumusan tujuan dalam program bimbingan dan konseling sudah menggambarkan pencapaian ranah kognitif, afektif dan juga konatif ataupun psikomotorik. Jadi kita harus melihat ya dalam perencanaan program ya, harus dievaluasi, harus dinilai apakah perencanaan program itu sudah memuat tujuan, yang mana tujuan itu harus mengarah pada ranah kognitif, afektif ataupun konatif atau juga psikomotorik. Jadi harus dilihat ya bagaimana tujuannya. Terus yang selanjutnya ranah komponen program ya. Pada aspek ini ya, penilaian difokuskan apakah dalam perencanaan program ya BK telah mencakup berbagai komponen ya, seperti layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual dan juga dukungan sistem. Jadi kita dalam evaluasi perencanaan program ini kita harus melihat apakah rencana programnya itu sudah memuat komponen-komponen program BK ya, komponen dalam BK ya, yaitu layanan dasar, responsif, perencanaan individual dan juga dukungan sistem. Terus kemudian yang ke 7 ya ataupun yang G itu adalah rencana operasional. Pada tahap ini penilaian difokuskan untuk mengetahui apakah rencana operasional telah dikembangkan berdasarkan hasil tugas perkembangan dan sejumlah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi dalam kita melaksanakan penilaian ataupun evaluasi perencanaan program BK, kita harus melihat ya rencana operasional, apakah rencana operasional tersebut itu sudah istilahnya sudah berdasarkan tugas-tugas perkembangan peserta didik ataupun sejumlah kompetensi-kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik. Kalau belum ya harus disesuaikan ya, dalam artian harus berdasarkan pada tugas perkembangan, terus kemudian harus berdasarkan pada kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik ya. Itu. Terus kemudian demikian pula dalam penilaian rencana operasional ya, itu akan dilihat bagaimana rencana dan juga agenda ataupun schedule tahunan, semesteran, bulan
bulanan, mingguan, dan juga harian. Lah, pada tahap ini penilaian difokuskan tentang materi, waktu pemberian layanan, petugas, bentuk, dan juga strategi layanan. Jadi rencana operasionalnya seperti apa, apakah sudah ada terjadwal ya, terus kemudian materinya seperti apa, strateginya bagaimana. Nah, itu nanti yang akan dinilai dalam perencanaan program ya, terkait dengan rencana operasional. Terus yang selanjutnya adalah yang ke H, yaitu adalah pengembangan tema. Pada tahap ini fokus penilaian apakah tema yang dikembangkan itu sudah berdasarkan analisis kebutuhan dan juga kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik atau belum. Jadi memang ya, tema-tema yang kita berikan di dalam bimbingan dan konseling nantinya harus sesuai dengan analisis kebutuhan dan juga kompetensi yang harus dikuasai ataupun dicapai oleh peserta didik. Yang ke I ya, itu adalah evaluasi ya, evaluasi. Lah, fokus evaluasi perencanaan program di sini adalah apakah bimbingan dan konseling itu lebih program bimbingan dan konseling itu lebih bersifat penilaian yang sifatnya adalah formatif. Lah, apa itu penilaian formatif? Yaitu penilaian yang bertujuan untuk mendiagnosis berbagai kekurangan dalam perencanaan program bimbingan dan konseling. Kemudian hasil diagnosis itu dipakai untuk penyempurnaan perencanaan program yang akan dilaksanakan. Jadi di dalam evaluasi perencanaan ini ya, dilihat ya apakah menggunakan penilaian formatif ya, yaitu dengan rangka melihat, mendiagnosis ya berbagai kekurangan yang ada di dalam perencanaan program bimbingan dan konseling tersebut. Terus kemudian yang terakhir adalah biaya ataupun keuangan ya. Nah, menurut Gibbers dan juga Henderson ya, yang namanya biaya ataupun keuangan itu adalah meliputi anggaran, terus kemudian bahan atau materi, perlengkapan, dan juga fasilitas ya. Dalam hal ini ya, di dalam konsep dalam perencanaan, dalam evaluasi perencanaan program BK ini ya, nanti bisa dilihat ya apakah rencana program itu, apakah program yang akan terlaksana itu sudah mendapatkan biaya yang mencukupi ataukah belum. Terus kemudian apakah sudah terdapat buku-buku sumber, media-media pembantu, terus kemudian berapa alat inventory modulnya, kemudian instrumennya sudah ada atau belum ya. Jadi memang biaya ini sangat berpengaruh juga ya di dalam rangka pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Oleh karena itu ya, evaluasi perencanaan program ini perlu juga untuk melihat unsur biaya ataupun keuangan. Next. Ya, yang selanjutnya adalah prosedur ya di dalam pelaksanaan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling ya. Apa saja prosedurnya? Yang pertama adalah menentukan tujuan evaluasi ya. Ya, pada tahap ini ya, ini merupakan tahap yang sangat penting ya, karena memang penetapan tujuan ini para evaluator ya akan memulai langkah awal dalam penilaiannya ya. Jadi di dalam tujuan evaluasi perencanaan program BK ini ya, dalam artian apakah program-program itu, apakah rencana program itu sudah sesuai ya dengan tujuan tadi ataukah tidak ya. Hal ini berarti bahwa dalam penentuan tujuan terkait dengan langkah-langkah kegiatan dalam perencanaan program meliputi apakah guru sudah mendasarkan pada kajian tentang produk hukum yang berlaku atau tidak. Jadi apakah perencanaan program tadi sudah sesuai dengan kurikulum atau tidak. Terus kemudian apakah perencanaan tadi sudah sesuai dengan visi misi ataukah tidak. Terus kemudian
apakah guru tersebut membuat pengembangan ataupun program-program BK yang sesuai tema ataukah tidak. Terus kemudian apakah guru tersebut ya telah membuat ataupun menentukan tujuan layanan masing-masing ataukah tidak ya. Jadi apakah kemudian guru tersebut ya ataupun konselor sudah menyusun rencana penilaian ya ataukah penggunaan biaya ya penganggaran ataukah belum. Jadi memang itulah ya beberapa yang harus ditentukan ya di dalam menentukan tujuan evaluasi perencanaan program. Terus yang selanjutnya adalah menentukan kriteria ya. Kriteria evaluasi merupakan patokan yang dapat digunakan untuk menilai suatu kegiatan atau aktivitas. Artinya ya berdasarkan kriteria tersebut suatu kegiatan ataukah program dapat dikatakan berhasil ataukah belum berhasil ya. Jadi di dalam menentukan kriteria evaluasi ini ya, oleh karena itu program-program yang kemudian dibuat ini kemudian harus ditentukan kriteria evaluasinya ya, agar supaya nanti kalau kita kemudian membuat penilaian ataupun evaluasi perencanaan ini sudah tinggal dicocokkan aja ya apakah sudah sesuai kriteria evaluasi atau belum ya. Dalam hal ini ya istilahnya apa ya, dalam evaluasi ya terdapat 3 istilah yang berkaitan dengan yang pertama itu variabel, terus kemudian indikator, dan kemudian baru kriteria. Jadi yang pertama kita harus menentukan ya variabel apa yang kemudian kita akan kembangkan, akan kita gunakan. Nah, setelah itu ya variabel-variabel tersebut memunculkan sebuah yang namanya indikator ya, dipecah lagi menjadi indikator. Terus kemudian setelah itu barulah muncul kriteria. Contohnya misalnya ya variabel ataupun komponennya adalah evaluasi perencanaan. Terus kemudian indikatornya apa? Yang pertama misalnya mengkaji produk hukum, terus kemudian visi misi, kemudian bidang pengembangan, kebutuhan individu, kemudian tugas perkembangan siswa. Kemudian kita tentukan kriterianya apa? Misalnya dalam mengkaji produk hukum yang berlaku, kriterianya adanya kesesuaian dengan pencapaian kompetensi peserta didik. Terus kemudian visi misi, kriterianya ada tidaknya visi dan misi dalam bimbingan yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Terus bidang pengembangan adanya 4 bidang bimbingan dan konseling. Jadi enak kita nanti tinggal mencentang ya ataupun tinggal tinggal mencentangi ya, tinggal disesuaikan saja apakah perencanaan program kita sudah sesuai dengan kriteria evaluasi ataukah belum. Terus yang selanjutnya adalah memilih instrumen ya evaluasi. Instrumen evaluasi ataupun instrumen penilaian yang dipilih untuk digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan tujuan dan juga jenis data yang dikumpulkan. Nah, dalam istilahnya instrumen evaluasi ini ya harus sesuai ya dengan jenis data yang kemudian akan kita kumpulkan ataupun kita evaluasi. Nah, dalam penilaian perencanaan program BK ya, jenis instrumen yang digunakan itu misalnya meliputi kita bisa menggunakan wawancara, terus kemudian angket ya. Angketnya itu dalam bentuk skala tugas perkembangan, kemudian angket masalah ya, daftar cek masalah ataupun AUM, terus kemudian instrumen pedoman observasi dan lain sebagainya. Jadi instrumen wawancara, instrumen angket, pedoman evaluasi itu juga harus kemudian ditentukan, dibuat. Terus kemudian setelah itu dianalisis ya dari hasil dari hasil pengambilan data ataupun pengumpulan data melalui instrumen itu, terus kemudian dievaluasi ya, dianalisis ya, dalam artian ini harus dianalisis.
ya. Itu analisis ini bisa menggunakan analisis data baik secara kualitatif maupun kuantitatif, ya. Hasil analisis data setiap indikator kemudian dibandingkan dengan kriteria yang ada. Jadi hasil analisis, ya, itu kemudian dilihat apakah sudah sesuai dengan kriteria ataukah belum. Nah, setelah sudah dianalisis baru kemudian membuat laporan, ya. Ya, apa ya istilahnya, di dalam laporan itu disusun berdasarkan hasil analisis data. Jadi memang setelah kita menganalisis, kita kemudian membuat laporan. Nah, dalam laporan penilaian ataupun evaluasi perencanaan program yang dilaporkan itu dalam bentuk deskripsi, kemudian analisis hasil dan juga pengambilan keputusan. Jadi kita harus mendeskripsikan tentang evaluasi yang kemudian kita laksanakan, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian pengambilan keputusannya seperti apa. Terus yang selanjutnya tadi sudah evaluasi perencanaan, sekarang evaluasi proses. Evaluasi proses, ya, di dalam program layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan pada waktu kegiatan BK. Jadi evaluasi proses ini adalah evaluasi program, ya, yang kemudian dilaksanakan pada waktu kegiatan layanan. Kemudian yang dievaluasi itu apa? Yaitu terkait dengan kegiatan layanannya seperti apa, strategi layanannya bagaimana, kemudian hambatan yang dialami itu seperti apa selama kegiatan, terus kemudian pengambilan keputusannya itu bagaimana, ya. Itu apakah kemudian pengambilan keputusannya itu sesuai dengan peserta didik atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi memang di dalam sebuah proses kegiatan, ya, selain kita harus mengevaluasi pada proses perencanaan, kita juga harus mengevaluasi pada proses kegiatan, ya. Misalnya layanan bagaimana, strateginya bagaimana, hambatannya seperti apa, pengambilan keputusan dalam proses kegiatannya seperti apa, ya. Memang kita harus mengevaluasi. Terus kemudian kegiatan dan pengelolaan evaluasi proses, ya, mencakup yang pertama adalah bidang kurikulum yang berupa materi. Jadi materinya seperti apa di dalam proses layanan program itu harus kita lihat, harus kita evaluasi. Terus kemudian fokus peserta didik, ya, ataupun perhatian dan partisipasi keterlibatan peserta didik dalam layanan BK itu seperti apa, itu harus kita evaluasi. Terus kemudian kita juga bisa melihat, ya, mengevaluasi guru BK-nya, ya. Itu meliputi apakah layanannya itu sudah tepat, kemudian materinya sudah tepat, strateginya sudah tepat, kerjasama layanannya bagaimana. Lah itu di dalam evaluasi itu harus kita dalam proses, dalam kegiatan, ya, ataupun proses itu harus kita evaluasi. Jadi itu materinya bagaimana, kemudian partisipasinya seperti apa, ya. Dari segi gurunya bagaimana, apakah layanannya sudah tepat, apakah materinya sudah tepat, apakah strategi layanannya sudah tepat, ataupun kerjasama konselornya seperti apa. Lah dalam proses itu harus kita evaluasi. Kemudian untuk prosedur, ya, prosedurnya ini hampir sama, ya. Prosedur evaluasinya sama, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan evaluasi. Jadi kita, ya, tujuan evaluasi proses kita itu seperti apa. Lah kita harus menentukan terlebih dahulu, ya. Misalnya, ya, apakah bagaimana pelaksanaan programnya, terus kemudian strateginya seperti apa, bagaimana layanannya, bagaimana perhatian dan juga tanggapannya. Lah ini kemudian harus kita tentukan terlebih dahulu, ya. Terus kemudian kita buat kriteria penilaiannya, ya.
Komponennya adalah penilaian proses atau evaluasi proses, kemudian indikatornya apa? Ya, misalnya indikatornya pelaksanaan layanan oleh guru, konselor dan partisipasi peserta didik mengikuti layanan. Jadi tadi ya indikatornya ada 3 tadi ya, terkait dengan pelaksanaannya seperti apa, partisipasinya seperti apa, guru BK-nya seperti apa ya. Baru kemudian kita buat kriterianya ya, pelaksanaannya apakah sudah sesuai prosedur atau belum, layanannya sesuai dengan alokasi atau belum, strateginya bagaimana, kemudian digunakan media atau tidak, kemudian penguasaan materi oleh guru BK-nya seperti apa, kemudian apakah guru BK-nya melakukan evaluasi pada setiap layanan atau tidak. Nah itu kriterianya ya, jadi harus dibuat dibuat variabelnya, terus kemudian indikator dan juga kriterianya. Yang selanjutnya adalah memilih instrumen ya. Jadi kita harus menentukan dulu instrumen-instrumen apa yang nantinya akan kita gunakan ya, apakah angket atau kuesioner, kemudian pedoman observasi, kemudian studi dokumentasi, apakah menggunakan wawancara. Nah, itu alat pengumpul datanya itu harus ditentukan. Terus setelah kita menentukan alat pengumpul data, kemudian kita melaksanakan pengumpulan data. Setelah itu harus dianalisis data tersebut ya. Nah, hasil analisis ya, apabila hasil analisis menunjukkan masih cukup apalagi kurang, maka langkah selanjutnya adalah perbaikan pelaksanaan program. Jadi setelah kita analisis ya, kalau sudah baik ya tentunya kita pertahankan ya. Kemudian kalau kemudian hasilnya cukup ya ataupun bahkan misalnya kurang ya, tentunya kita harus melakukan tindak lanjut ya dalam bentuk perbaikan pelaksanaan program. Terus yang selanjutnya dari hasil analisis itu dibuat yang namanya laporan ya. Di dalam laporan ada 3. Yang pertama deskripsi hasil ya, hasilnya itu dideskripsikan, terus kemudian dari hasil tersebut ya dibuat sebuah keputusan ya. Jadi yang pertama dideskripsikan, terus kemudian hasilnya dianalisis ya, baru kemudian diambil keputusan ya. Itu dalam pembuatan laporan. Terus yang selanjutnya adalah evaluasi hasil ya. Nah, evaluasi hasil yaitu evaluasi terhadap hasil layanan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam layanan bimbingan dan konseling. Jadi kalau proses ya tentunya kita melihat proses, kalau perencanaan ya kita mengevaluasi perencanaannya seperti apa, kalau hasil ya kita melihat ya hasilnya seperti apa. Yang pertama, seberapa besar ya tingkat pemahaman peserta didik terhadap layanan informasi yang dilakukan. Jadi kita harus melihat bagaimana sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap layanan-layanan informasi yang kita lakukan. Kemudian sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap layanan-layanan yang kita lakukan. Terus kemudian seberapa besar perubahan perilaku ya, perubahan perilaku setelah mendapatkan layanan BK. Terus kemudian misal layanan konseling individual, apakah siswa telah merasakan permasalahannya terpecahkan ataukah setelah mendapatkan layanan konseling. Jadi di dalam evaluasi hasil ini, misalnya kita mengadakan layanan informasi ya, apakah mereka sudah paham terhadap layanan informasi yang kita berikan. Terus kemudian terhadap evaluasi kemudian kita juga melakukan evaluasi perilaku ya, sejauh mana perubahan perilaku ya. Kemudian misalnya di dalam konseling individu ya, apakah mereka sudah merasa masalahnya itu terpecahkan ya dari hasil layanan program bimbingan dan konseling.
Nah, di dalam evaluasi hasil ini ada 3 ya, dibagi 3. Yang pertama adalah penilaian dengan segera ya. Penilaian segera ini ya yaitu ya penilaian yang dilaksanakan dengan sesegera mungkin ya. Setelah peserta didik memperoleh suatu jenis layanan tertentu. Jadi setelah peserta didik memperoleh layanan tertentu, terus kemudian kita segera mengevaluasi sehingga apa ya istilahnya lebih menekankan pada ranah kognitif ya dan juga afektif yang terkait dengan tanggapan peserta didik. Jadi memang intinya ya kalau segera ya berarti segera kita lakukan setelah peserta didik menerima layanan. Terus kemudian ada layanan yang sifatnya adalah jangka pendek ya. Misalnya bagaimana pemahaman terhadap materi layanan yang diberikan. Nah, itu ada di dalam layanan jangka pendek ya, itu jenis penilaiannya itu dilakukan dalam kurun waktu 1 semester ya. Terus kemudian untuk yang jangka panjang ya, penilaian jangka panjang merupakan jenis layanan yang lebih menekankan bagaimana keberlanjutan peserta didik setelah mengikuti serangkaian layanan bimbingan dan konseling. Apakah melalui layanan yang diperoleh dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari atau belum. Jadi kan banyak tuh ya program-program yang sudah dilakukan, layanan-layanan yang sudah diterima oleh peserta didik. Lah sejauh mana ya istilahnya sejauh mana tingkat keberhasilan ya peserta didik setelah kemudian mengikuti berbagai layanan dalam bimbingan dan konseling. Nah, itu namanya penilaian jangka panjang. Kalau segera ya segera, jangka pendek ya semester, kemudian jangka panjang ya selama mengikuti layanan ataupun program bimbingan dan konseling. Untuk tahapannya ya ini sama ya. Yang pertama menentukan tujuan evaluasi. Jadi kita di dalam mengevaluasi itu tujuannya seperti apa itu harus kita tentukan terlebih dahulu ya. Apakah meliputi kehadiran, kedisiplinan, kemudian prestasi, ya perilaku dalam kelas dan lain sebagainya itu harus ditentukan. Terus kemudian yang kedua adalah menentukan kriteria, ya kriteria. Jadi kriterianya juga harus ditentukan, ya kira-kira apa saja kriteria-kriteria keberhasilan sebuah program tersebut ya, kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan ya itu harus ditentukan. Terus kemudian memilih instrumen ya, jadi alat pengumpul datanya dipilih apakah menggunakan wawancara, angket atau kuesioner, studi dokumentasi ataukah observasi ya itu. Terus yang selanjutnya adalah setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis. Analisisnya bisa dalam bentuk analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Jadi bisa dalam bentuk deskripsi maupun dalam bentuk skor ataupun angka ya. Setelah itu baru pembuatan laporan ya. Yang pertama dalam bentuk deskripsi hasil, terus kemudian deskripsi hasil itu dianalisis hasilnya, baru kemudian dilakukan pengambilan keputusan ya. Terus yang selanjutnya evaluasi kinerja dalam bimbingan dan konseling. Evaluasi kinerja atau personil merupakan prosedur yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja. Jadi sejauh mana efektivitas
kinerja seorang konselor ya dalam melaksanakan program BK. Nah, itu yang kita evaluasi. Nah, itu mencakup dua hal. Yang pertama, apakah konselor sudah melaksanakan layanan secara efektif atau belum. Yang kedua, apakah konselor sudah mendorong keterlibatan staf, apakah sudah mengadakan kerjasama ataupun sudah menjalin jejaring mitra kerjasama ataukah belum. Itulah yang kemudian dievaluasi dalam evaluasi kinerja. Nah, aspek yang dinilai ya itu dalam perencanaan apakah berdasarkan kebutuhan peserta didik ataukah tidak ya, terus kemudian pelaksanaan kegiatannya seperti apa, terus kemudian apakah melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut ataukah tidak ya. Itu beberapa. Terus yang selanjutnya ini untuk langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya sama, kita harus menentukan tujuan evaluasi terlebih dahulu ya. Jadi kita melihat dulu apa yang ingin kita evaluasi. Apakah kita ingin mengevaluasi efektivitas konselor dalam rangka menyelenggarakan layanan, ataukah kita ingin mengevaluasi konselor terkait dengan kerjasama dan juga jejaring. Itu harus ditentukan. Terus kemudian apakah kita ingin mengevaluasi pencapaian layanan yang dilakukan oleh konselor, apakah kita ingin melihat apakah dia sudah melaksanakan evaluasi atau belum, atau tidak lanjut atau belum. Nah, ini tujuan evaluasinya harus ditentukan. Terus yang selanjutnya adalah menentukan kriteria ya. Jadi kriteria ini adalah tingkat keberhasilan ya. Kita harus membuat kriteria yang disebut keberhasilan di dalam sebuah evaluasi kinerja itu yang seperti apa ya. Itu harus ditentukan kriterianya. Misalnya komponennya adalah kita berbicara tentang kinerja, terus kemudian indikatornya adalah perencanaan program bimbingan dan konseling ya. Jadi kita melihat apakah guru tersebut ya ataupun konselor tersebut sudah melaksanakan perencanaan atau tidak. Nah, dalam perencanaan program itu kriterianya adalah apakah rencana program itu berdasarkan analisis kebutuhan atau tidak. Apakah dalam rencana program ada instrumen atau tidak. Apakah dalam rencana program ada materi layanan atau tidak. Apakah dalam rencana program ada alokasi waktu atau tidak. Apakah di dalam rencana program ada biaya atau tidak. Jadi kita harus tentukan dulu kriterianya ya. Setelah itu baru kemudian memilih instrumennya ya, bisa wawancara, angket, pedoman observasi ataupun studi dokumentasi ya, kita tentukan. Setelah itu, setelah kita sudah menentukan instrumennya, kita sudah melakukan penggalian datanya, penggalian penilaiannya, kemudian hasilnya kita analisis ya, dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif ya. Jika istilahnya jika sudah baik ya, maka kemudian bisa dipertahankan, ataupun jika kemudian sedang ataupun bahkan kurang ya, otomatis istilahnya kita harus melakukan perbaikan ya kalau memang hasilnya itu sedang ataupun kurang. Nah, yang terakhir adalah pembuatan laporan. Di sini dalam bentuk deskripsi hasil ya, hasilnya seperti apa, terus kemudian hasilnya dianalisis, dan yang terakhir barulah kemudian pengambilan keputusan ya. Kira-kira perencanaan programnya seperti apa, apakah masih kurang ataukah belum, terus kemudian dalam pelaksanaan layanannya bagaimana, medianya seperti apa. Misalnya ternyata penggunaan media perlu untuk diperbaiki ataupun ditingkatkan, sehingga kemudian guru tersebut diminta untuk memperbaiki medianya, meningkatkan medianya ya. Terus kemudian
misalnya ternyata guru tersebut kurang maksimal dalam menyelenggarakan pelaporan dan juga evaluasi serta tindak lanjut. Oleh karena itu ke depan ya konselor tersebut harus memperbaiki evaluasi pelaporan dan juga tindak lanjut ya. Itu jadi itu ya beberapa yang bisa kita kaji dalam pertemuan kali ini ya. Ini contoh ini ya, salah satu rancangan evaluasi ya. Ya, mengukur, mendeskripsikan ketersediaan sumber daya, ya tujuan seperti apa, sub aspeknya bagaimana, sasaran evaluasi bagaimana, metodenya seperti apa. Ya ini contohnya ya, menggunakan apa, angket, daftar list cek ya, studi dokumentasi, observasi ya, terus kemudian tujuannya bagaimana, kriterianya seperti apa. Nah ini ya, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kajian kali ini. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.